Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Baina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jurnal koreksi. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas ya. Pertama terkait dengan apa sih yang menyebabkan kita melakukan jurnal koreksi. Apa pengertian salah catat, bagaimana klasifikasi kesalahannya, bagaimana letak kesalahannya, dan bagaimana langkah perbaikan kesalahan supaya kemudian nanti tidak berdampak ya pada laporan keuangan, ilustrasi jurnalnya, latihan soal, dan kesimpulan. Baik, kita masuk ke pengertian. Nah, jurnal koreksi adalah satu pencatatan yang dibuat untuk merektifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh akuntan. Hal ini digunakan untuk memperbaiki ya saldo akun yang mengalami salah catat karena kekeliruan yang tidak disengaja, baik berupa salah angka maupun salah akunnya. Jadi misalnya harusnya dicatat sebagai piutang, dicatat sebagai utang atau sebaliknya. Nah, kemudian bisa juga karena salah angka, misalnya harusnya 125 dicatat 152 begitu ya. Nah, jurnal koreksi ini terutama dibuat untuk kekeliruan pencatatan yang sifatnya material. Kemudian akuntan harus mengganti nilai dan transaksinya tersebut dengan cara menjurnal. Ya, tidak dengan langsung menghapus begitu ya, tapi dengan jurnal terlebih dahulu. Nah, ada beberapa klasifikasi kesalahan yang lazim dilakukan atau lazim terjadi pada saat pencatatan akuntansi. Secara umum ada dua jenis kesalahannya. Pertama, kesalahan yang masih berhubungan dengan periode yang berjalan, masih tahun yang sama. Bisa jadi karena salah klasifikasi akun ya, harusnya peralatan dicatat perlengkapan atau sebaliknya, atau salah jumlah atau nominal ya pada saat menjurnal, angkanya salah. Kemudian ada juga kesalahan yang kemudian berdampak pada periode berikutnya, baik itu di laporan posisi keuangan atau neraca, atau juga bisa terkait dengan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, cuma untuk laporan kesalahan yang terjadi atau terdampak pada laporan laba rugi karena ada jurnal penutup gitu ya, maka biasanya kita tidak memerlukan jurnal koreksi. Yang perlu dikoreksi adalah akun yang kemudian berdampak pada akun pada laporan posisi keuangan. Ini butuh untuk dilakukan jurnal koreksi. Nah, langkah koreksinya seperti apa? Bagaimana sih cara membuat atau melakukan jurnal koreksi? Pertama, kita bisa melakukan dengan cara membuat jurnal penghapus. Jadi kita catat kebalikan dari pencatatan yang dilakukan salah tersebut. Yang kedua, kita buat jurnal sebenarnya. Yang ketiga, kita membuat jurnal koreksi. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, membuat jurnal hapus. Langkah pertama ini adalah untuk membuat jurnal yang sebelumnya salah catat menjadi tidak ada, menjadi nol gitu ya. Contohnya misalnya kita salah nih, harusnya dicatat penerimaan piutang, kita catat sebagai penerimaan utang. Nah, kita jurnal kas di debit, utang di kredit sebesar 1 juta. Karena salah pencatatannya, maka kita hapus dengan cara membalik posisi akunnya. Yang tadinya di debit, taruh di kredit. Yang tadinya di kredit, taruh di debit. Kemudian juga saldonya ya harus sama. Sehingga nilainya 0 tuh, saldonya hilang. Kita dianggap tidak melakukan pencatatan. Begitu ya. Nah, setelah kita melakukan jurnal hapus, kita menggunakan langkah kedua yaitu membuat jurnal ganti. Jurnal penggantinya berisi jurnal yang sebenarnya atau jurnal yang betul. Ini digunakan untuk memperbaiki pencatatan yang tadi salah catat. Contoh ya tadi kita salah catat kas pada hutang 1 juta harusnya kas pada piutang. Karena ini sudah dihapus, maka kita buat jurnal pengganti langsung di debit kas, di kreditnya piutang. Nilainya 1 juta. Nah, selain membuat jurnal hapus dan jurnal ganti, kita juga bisa langsung membuat namanya jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini biasanya dibuat dengan menggabungkan tahap pertama, yaitu penghapusan, dan tahap kedua, yaitu jurnal pengganti yang sebenarnya. Nah, fungsinya untuk memperbaiki pencatatan secara langsung. Contoh ya, tadi kan kita salah catat. Harusnya penerimaan piutang kita catat sebagai penerimaan utang. Kas kita catat 1 juta, utang kredit 1 juta. Harusnya kan piutang, maka utang yang tadinya di debit kita taruh di kredit nilainya 1 juta diganti dengan piutang 1 juta. Gitu. Nah, kemudian kita untuk memperluas pemahaman kita, mari sama-sama kita
memperhatikan kembali ilustrasi yang terjadi sebagai berikut. Di sebuah perusahaan namanya anggap aja PT Amina Sejahtera ya, ini dilakukan pembelian barang berupa mesin cetak atau printer senilai 950.000, tapi akuntan salah atau keliru mencatatnya sebagai perlengkapan. Ya, printer bukan perlengkapan, harusnya peralatan ya, karena biasanya atau lazimnya digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian bukan hanya salah akunnya, tapi juga salah nilainya. Harusnya 950 dicatat 650.000. Nah, jadi waktu di jurnal, di debitnya perlengkapan 650.000, di kreditnya kas 650.000. Karena salah catat ini, maka kita melakukan tahap pertama yaitu menghapusnya. Kita balik. Yang tadinya di debit, perlengkapan kita taruh di kredit, kemudian yang tadinya di kredit kita taruh di debit yaitu kas 650.000. Nah, karena nilainya sudah 0, karena ada jurnal hapus, kita buat jurnal ganti. Harusnya gimana? Harusnya peralatan di debit 950.000, kasnya di kredit 950.000. Nah, selain melakukan dua tahapan ini, kita juga bisa memilih untuk langsung membuat jurnal koreksi dengan cara peralatan kita langsung di debit 950.000. Perlengkapan karena tadi salah ya 650.000, kita langsung kredit 650.000. Karena kasnya juga kurang kan, kita kurangi ya, karena kita beli 950 tapi baru dicatat 650, berarti kasnya juga perlu dikredit nilainya 350.000. Nah, masing-masing ini memang, punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk, tahap pertama dan tahap kedua itu memang lebih mudah dipahami tapi kurang praktis. Nah, menggunakan jurnal koreksi secara langsung lebih praktis, tapi kita membutuhkan, pengamatan ekstra ya, apa yang harus diperbaiki, akun apa yang, salah dan, nominalnya berapa yang salah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga mempertajam pengamatan dan tadi analisis atas transaksi atau identifikasi transaksinya dengan mencoba mengerjakan latihan soal sebagai berikut ya. Pertama, terjadi kesalahan catat. Perlengkapan tercatat 1 juta, harusnya 1.500.000. Nah, ini bagaimana cara membuat jurnal koreksinya. Kemudian asuransi dibayar di muka 250.000 ternyata dicatat sebagai iklan dibayar di muka. Bagaimana tuh membuat jurnal koreksinya. Pembayaran piutang 5 juta dicatat sebagai utang. Mesin yang dibeli 2 juta dicatat sebagai perlengkapan 1,2 juta. Atau pendapatan yang belum diterima sebesar 1 juta dicatat 1,1 juta. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba ya membuat jurnal koreksinya. Oke, sebagai kesimpulan akhir, dapat kita ambil pelajaran dari hal ini bahwa bisa saja pencatatan akuntansi mengalami kekeliruan berupa salah catat. Secara umum, salah catatnya bisa karena salah akun atau salah nominal angkanya. Nah, dampaknya bisa pada periode yang sama ataupun periode berikutnya. Untuk mengkoreksinya, kita bisa melakukan tahap pertama yaitu dengan cara menghapus dulu jurnal yang salah, kemudian menggantinya dengan jurnal yang betul. Nah, ini dianggap lebih mudah ya untuk dipahami, atau bisa juga langsung membuat jurnal koreksinya dengan cara memperbaiki akun dan nominal yang salah. Nah, ini dianggap lebih praktis ya, tapi justru butuh ketelitian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.